Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Ramdhani, nomor pokok mahasiswa 242151111129. Perkenalkan, nama saya Hasna Alifa dengan nomor pokok mahasiswa 242151111137. Perkenalkan, nama saya Dini Rosdiani dengan nomor pokok mahasiswa 242151111120. Perkenalkan, nama saya Alina juga dengan nomor pokok mahasiswa 24211511111156. Kami di sini akan memaparkan lembar penilaian keterampilan mengajar dari video ketiga. Yang pertama ada keterampilan 1, bertanya. Komponennya itu mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Nampak guru mengajukan pertanyaan dengan jelas seperti saat bertanya tentang konsep perbandingan senilai, lalu mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain. Ada guru mencoba mengulang pertanyaan dengan variasi bahasa untuk memastikan siswa memahami, lalu memusatkan perhatian siswa. Nampak ada guru menggunakan interaksi langsung dan motivasi seperti kutipan Imam Syafi'i untuk menarik perhatian siswa. Yang keempat, memindahkan giliran. Ada guru meminta beberapa siswa untuk membaca dan menjawab pertanyaan menunjukkan adanya pergantian giliran. Yang kelima, menyebarkan pertanyaan kepada siswa atau individu. Ada guru meminta beberapa siswa untuk menjawab pertanyaan secara individu, lalu menyebarkan pertanyaan kepada seluruh siswa. Guru melibatkan seluruh kelas dengan pertanyaan terbuka yang bisa dijawab bersama. Yang ketujuh, merespon siswa. Nampak guru memberikan apresiasi dan tepuk tangan untuk siswa yang menjawab. Yang kedelapan, memberikan waktu berpikir. Nampak ada guru memberi kesempatan siswa berpikir sebelum menjawab, seperti saat siswa menentukan hasil perhitungan. Yang kesembilan, melatih siswa untuk bertanya. Nampak ada guru memotivasi siswa untuk aktif bertanya dan menyampaikan pendapat. Lalu yang ke-10, mengajukan pertanyaan secara berjenjang. Nampak ada guru memberikan pertanyaan dari tingkat dasar hingga analisis lebih lanjut tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Lalu yang terakhir, mendorong terjadinya interaksi antar siswa. Nampak ada guru mengadakan diskusi kelompok dan representasi untuk memfasilitasi interaksi antar siswa. Lalu keterampilan kedua yaitu memberi penguatan. Komponennya memberi penguatan verbal. Nampak ada guru memberikan pujian dan motivasi seperti mengapresiasi jawaban siswa dengan tepuk tangan. Yang kedua, memberi penguatan berupa mimikri. Nampak ada guru menunjukkan ekspresi antusias dan tersenyum saat siswa menjawab dengan benar. Yang ketiga, memberi penguatan gerak badan. Nampak ada guru menggunakan gerakan tubuh seperti anggukan untuk menunjukkan persetujuan. Yang keempat, memberi penguatan dengan cara mendekati. Nampak ada guru mendekati siswa saat memberikan pertanyaan atau meminta tanggapan. Yang kelima, memberi penguatan berupa benda atau simbol. Tidak terlihat pemberian simbol atau benda sebagai bentuk penguatan. Yang keenam, memberi penguatan pada sekelompok siswa. Nampak ada guru memberikan pujian kepada kelompok yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Yang ketujuh, memberi penguatan kepada pribadi tertentu. Nampak ada guru menyebut nama siswa yang menjawab dengan baik dan memberikan apresiasi khusus. Yang kedelapan, memberi penguatan dengan segera. Nampak ada guru langsung memberikan respon positif setelah siswa menjawab. Yang terakhir, yang kesembilan, menunjukkan kehangatan dan keantusiasan. Nampak ada guru menunjukkan semangat dalam mengajar dan memberikan dorongan motivasi. Yang ke-10, memberi penguatan secara bermakna. Nampak ada guru menghubungkan penguatan dengan manfaat belajar seperti mengutip kata-kata Imam Syafi'i. Yang terakhir, menghindari respon yang negatif. Nampak ada guru tidak memberikan respon yang merendahkan siswa dan tetap memberikan dukungan positif. Yang ketiga, mengadakan variasi. Yang pertama, variasi dalam gaya belajar. Ada guru mampu mengadaptasi gaya mengajar dengan baik sehingga membuat siswa terlihat tidak bosan dengan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan variasi intonasi. Ada intonasi suara yang digunakan secara efektif tidak monoton untuk menarik perhatian siswa. Yang ketiga, mengadakan perubahan gerak atau mimik. Ada ekspresi wajah dan gerakan tubuh mendukung pemahaman siswa terhadap materi tidak duduk terus. Yang keempat, memberi waktu senyap dalam berbicara. Ada jeda yang diberikan membantu siswa untuk berpikir dan memahami materi lebih dalam.
Yang kelima, melayangkan pandangan kepada seluruh siswa ada, kontak mata dilakukan dengan baik, menciptakan interaksi yang lebih inklusif terhadap siswa. Yang keenam, memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran ada, konsep utama ditekankan dengan jelas, membantu siswa menangkap inti pembelajaran terlihat pada akhir video. Yang ketujuh, menggunakan variasi alat bantu ada, media pembelajaran digunakan secara optimal untuk memperjelas materi, terlihat adanya LKPD, buku pembelajaran, dan proyektor. Yang kedelapan, menggunakan variasi pola interaksi dalam pembelajaran ada, interaksi guru siswa juga terjalin dengan baik melalui berbagai teknik tanya jawab dan diskusi antar kelompok. Yang selanjutnya, keterampilan 4, menjelaskan. Yang pertama, menunjukkan struktur sajian ada, penyampaian materi terstruktur dengan runtut, memudahkan pemahaman siswa, yang dimulai dengan kenyataan yang terjadi kemudian ke konsep yang ada. Yang kedua, menggunakan kalimat yang efektif ada, kalimat yang digunakan jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, memberikan contoh yang relevan ada, contoh-contoh yang diberikan sesuai dengan konteks pembelajaran, kehidupan yang dialami oleh siswa, dan mudah dipahami. Yang keempat, menggunakan alat bantu ada, alat bantu pembelajaran digunakan dengan tepat untuk mendukung penjelasan. Yang kelima, menggunakan variasi intonasi ada, intonasi suara yang bervariasi membuat penyampaian materi lebih menarik dan tidak monoton. Yang keenam, mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa ada, guru aktif mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir kritis dan menarik bagi siswa agar mendapatkan konsep yang ada. Yang ketujuh, memberikan umpan baik ada, respon terhadap jawaban siswa diberikan secara positif, membangun, dan juga terdapat tepuk tangan yang dapat menambah semangat siswa. Lalu ada keterampilan kelima, membuka dan menutup pembelajaran. 1. Menarik perhatian, menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Nampak ada, guru memulai dengan menyapa siswa dan memberikan pertanyaan pemantik terkait materi. Yang kedua, memilih posisi dengan tepat. Nampak ada, guru berdiri di depan kelas dengan posisi yang terlihat oleh seluruh siswa. Yang ketiga, memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan topik. Nampak ada, kegiatan yang dipilih sesuai dengan materi yang akan diajarkan seperti tanya jawab interaktif. Yang keempat, menggunakan alat bantu dengan tepat. Nampak ada, guru menggunakan papan tulis dan proyektor untuk mendukung penjelasan materi. Yang kelima, melakukan interaksi yang bervariasi. Nampak ada, guru mengajak siswa untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Yang keenam, menyampaikan indikator pembelajaran. Nampak ada, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dengan jelas di awal. Yang ketujuh, mengaitkan antar pelajaran. Nampak ada, guru mengaitkan materi dengan pembelajaran sebelumnya. Yang kedelapan, meninjau rangkuman yang dibuat siswa. Nampak ada, di akhir pelajaran, guru meminta siswa untuk menyebutkan kembali poin penting yang telah dipelajari. Yang kesembilan, memberi pemantapan, memberi PR, tugas, rencana yang akan datang. Nampak ada, guru memberikan tugas sebagai latihan tabah dan menyampaikan materi yang akan dibahas berikutnya. Lalu ada keterampilan keenam, yaitu memimpin diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian. Nampak ada, guru memastikan semua siswa fokus dengan memberikan instruksi sebelum diskusi dimulai. Yang kedua, merumuskan tujuan. Nampak ada, guru menjelaskan tujuan diskusi dengan jelas kepada siswa. Yang ketiga, merumuskan kembali masalah. Nampak ada, guru mengulangi permasalahan yang akan didiskusikan agar siswa memahaminya. Yang keempat, menjelaskan langkah-langkah diskusi. Nampak ada, guru memberikan petunjuk mengenai tata cara diskusi kelompok. Yang kelima, menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. Nampak ada, guru menanggapi pendapat siswa dengan memberikan klarifikasi atau tambahan informasi. Yang keenam, meneliti alasannya. Nampak ada, guru mendorong siswa untuk memberikan alasan dari pendapat mereka. Yang ketujuh, memotivasi siswa untuk bertanya. Guru bertanya, ada yang ingin menambahkan pendapat atau bertanya. Yang kedelapan, menunggu respon siswa. Nampak ada, guru memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab. Yang kesembilan, memberi dukungan atau penguatan. Nampak ada, guru memberikan pujian kepada siswa yang berani menyampaikan pendapat. Yang kesepuluh, memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Nampak ada, guru membagi kelompok agar semua siswa terlibat dalam diskusi. Ke-11, mencegah pembicaraan berlebihan. Nampak ada, guru mengingatkan siswa agar tetap fokus pada topik diskusi. Yang terakhir, ke-12, menutup diskusi bersama siswa merangkum. Nampak ada, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi dan menyimpulkan. Selanjutnya ada lembar penilaian keterampilan ke-7. Menunjukkan sikap tanggap. Nampak ada, guru responsif terhadap siswa, memastikan mereka siap belajar dan memahami materi.
Yang kedua ada membagi perhatian kepada siswa, nampak ada terlihat melibatkan siswa dengan pertanyaan dan interaksi selama pembelajaran. Yang ketiga ada memberi petunjuk yang jelas, nampak ada instruksi pembelajaran diberikan dengan jelas terutama saat membagikan LKPD dan menjelaskan perbandingan senilai. Yang keempat ada memberi teguran, nampak ada guru memberikan arahan ketika siswa perlu lebih fokus dalam pembelajaran. Yang kelima memberi penguatan, nampak ada memberi pujian dan apresiasi seperti tepuk tangan untuk kelompok yang sudah menjawab. Yang keenam ada mengelola kelompok, nampak ada guru membagi siswa ke dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD secara kolaboratif. Yang terakhir ada mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah, nampak ada guru menjaga keteraturan kelas dengan baik dan memastikan pembelajaran tetap kondusif. Yang terakhir ada lembar penilaian keterampilan ke-8. Merespon tanggapan siswa, nampak ada guru aktif merespon jawaban dan pertanyaan siswa dengan baik. Yang kedua memperhatikan reaksi siswa, nampak ada guru memperhatikan apakah siswa memahami materi dan memberikan penguatan jika diperlukan. Yang ketiga merencanakan kegiatan, nampak ada pembelajaran terstruktur dan dengan baik dimulai dari pengantar, diskusi, latihan hingga evaluasi. Yang keempat memberi nasihat, nampak ada menyiapkan motivasi seperti kutipan Imam Syafi'i untuk mendorong semangat belajar siswa. Yang kelima menyediakan alat dan sumber belajar, nampak ada guru memberikan LKPD dan bahan ajar sebagai sumber belajar siswa. Yang keenam melakukan pendekatan yang menyenangkan, nampak ada guru membangun suasana kelas yang interaktif dan tidak kaku. Ketujuh menantang siswa untuk berpikir, nampak ada mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa menganalisis masalah dalam perbandingan senilai. Yang ke-8 mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat, nampak ada guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk menjawab dan menyampaikan pemikiran mereka. Yang ke-9 mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya, nampak ada memastikan siswa menyelesaikan LKPD dalam waktu yang ditentukan dan memberi bimbingan jika diperlukan. Mungkin dicukupkan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.